Pernah mendengar istilah merek, teman-teman semuanya? Terkadang memang ada beberapa yang masih mencampur adukan ya antara istilah merek, paten dan hak cipta. Pak, saya mau daftarkan hak cipta merek saya, Pak. Atau Pak, saya mau mempatenkan merek saya. Padahal hak cipta, merek dan paten itu adalah tiga hal yang berbeda. Namun kali ini saya akan fokus membahas apa itu merek, teman-teman semuanya. Kalau kita melihat aturan, ya, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Jadi bisa terdiri dari gambar, ya, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna. Dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Untuk apa? Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Apa yang bisa kita ambil teman-teman semuanya dari uraian yang baru saya sampaikan ya? Prinsipnya adalah merek itu dapat ditampilkan dan tujuannya adalah menjadi tanda pembeda antara satu produk yang dihasilkan seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum, teman-teman semuanya. Tujuannya apa? Banyak, nanti kita bahas ya. Tapi salah satunya adalah menjadi identitas, teman-teman semuanya. Ketika seseorang ingin contohnya membeli deterjen gitu ya, dia akan menyebutkan apa ketika dia sampai ke sebuah warung atau toko, atau ketika dia melihat di rak-rak yang disediakan oleh supermarket. Tentu dia akan lihat ini loh mereknya, begitu teman-teman semuanya. Nah, tadi ada istilah membedakan barang dan atau jasa, sehingga terlihatlah bahwa yang dapat didaftarkan mereknya adalah terhadap barang dan juga jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ada berapa merek deterjen? Ada berapa merek sepeda motor? Ada berapa merek mobil, teman-teman semuanya? Banyak kan ya? Tetapi untuk membedakan antara satu mobil dengan mobil lainnya, sering kita bertanya, kamu mobilnya mereknya apa? Kamu di rumah menggunakan deterjen apa? Kamu kalau membeli televisi senangnya merek yang apa? Nah, itu artinya teman-teman semuanya akan ada kondisi di mana barang ketika diproduksi yang sejenis ini ternyata banyak ragamnya. Membedakannya dengan menggunakan yang namanya merek dagang, teman-teman semuanya. Lanjut, ada lagi namanya merek jasa. Pak Irawan, saya ingin memasukkan anak saya ke bimbingan belajar. Harapannya nanti dia mudah ya untuk masuk perguruan tinggi, contohnya begitu ya. Yang mana Pak rencananya? Kan ada banyak bimbel tuh. Saya juga masih bingung ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman semuanya, dari percakapan singkat itu terlihatlah bahwa dimungkinkan juga ada jasa yang sejenis, tetapi kita punya pilihan-pilihan. Saya ingin menginap di hotel Pak Irawan. Oke, hotel yang mana rencananya? Ya, saya juga masih bingung antara hotel A dengan hotel B. Berarti ada beberapa hotel yang dapat dipilih dan mestinya akan menggunakan nama-nama yang berbeda. Itulah yang kita kenal dengan merek jasa, teman-teman semuanya. Yaitu merek yang digunakan
pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis atau jasa sejenis lainnya. Diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum. Artinya bisa saja pemiliknya adalah seseorang, beberapa orang, atau badan hukum, teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar biar kita bahas secara maksimal. Lalu ada yang namanya merek kolektif, teman-teman semuanya. Saya pernah mengisi materi waktu itu diundang oleh kantor dinas gitu ya, teman-teman semuanya di provinsi saya. Saya menjelaskan tentang merek kolektif itu. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan dipegangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jadi pada merek kolektif ini, pemilik mereknya bukan pribadi-pribadi, tetapi kebetulan ada ya orang-orang atau badan hukum yang produknya sama, ya, memiliki sifat, ciri umum dan mutu barang yang sama, yang mereka berniat untuk memperdagangkan ya, jasa maupun barang tetapi menggunakan identitas yang sama. Itulah yang kita kenal dengan yang namanya merek kolektif. Tapi ini berbeda ya teman-teman semuanya dengan indikasi geografis. Kalau indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ya dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor lingkungan ya, teman-teman semuanya ya, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Jadi kalau dalam indikasi geografis ini teman-teman semuanya ada faktor alam atau faktor manusia, teman-teman semuanya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Nah, timbul pertanyaan lagi terakhir nih begini. Irawan, saya sudah menggunakan suatu nama pada usaha rumah makan orang tua saya. Sudah turun-temurun. Lalu ada orang yang menggunakan nama yang sama. Apakah kami bisa mempersoalkannya? Karena dianggap dia telah menggunakan merek tanpa izin. Tunggu dulu. Persoalannya adalah apakah merek yang Anda akui sebagai milik Anda itu sudah terdaftar atau belum? Kalau hanya baru tahapan menggunakan sekian tahun, gak bisa. Kenapa? Karena kita menggunakan konsep yang namanya pendaftar pertama, bukan pengguna pertama, teman-teman semuanya. Nah, inilah yang kemudian kita katakan di sini, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Jadi teman-teman semuanya, nanti saya buat sesi sendiri ya. Pada prinsipnya yang namanya pemilik merek itu bisa menggunakan, bisa mengizinkan, apalagi bisa melarang orang lain untuk menggunakannya, bisa mengajukan upaya hukum untuk itu jika ada yang menggunakan tanpa izin, dan bisa juga mengalihkan hak itu, teman-teman semuanya. Ini sebagai pengantar loh ini teman-teman semuanya. Kita sudah mengenal apa itu merek, apa itu merek dagang, apa itu merek jasa, apa itu merek kolektif, apa itu indikasi geografis, dan apa itu hak atas merek. Silakan teman-teman semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan tentang merek atau hak cipta atau paten, tuliskan di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya video ini. Dan jika ingin dibagikan, monggo.
Semoga tidak hanya kita-kita saja yang dapat menonton video ini dan merasakan manfaatnya. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap.